Sebentar, saya lupa buka ini. Kita mulai dulu dengan pembahasan tugas ya. Sebentar. Oke. Sudah terlihat ini? Sudah, Bu. Sebentar ya. Oke, sebelumnya maaf, sepertinya TS-nya perlu waktu lagi ya. Nah, kemarin perwalian agak memakan waktu. Ada banyak masalah juga untuk perwalian kemarin karena sudah kebetulan mahasiswa wali saya sudah mulai. Ada yang bisa KP dan ada yang tidak, jadi saya harus lihat syarat-syaratnya dan yang memenuhi dan yang tidak bagaimana. Jadi agak kepotong itu dulu. Mudah-mudahan sebelum tahun baru akan selesai. Oke, kita lihat dulu dengan ini latihan BJT yang kemarin. Oh ya, sepertinya saya tidak bisa mengadakan kuis karena waktu saya juga kepotong banyak untuk kemo dan takutnya nanti operasi juga. Jadi nilai kuis mungkin saya ambil dari nilai tugas. Jadi kalau bisa ya tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan. Lumayan membantu untuk nilai kuisnya. Ini untuk yang latihan BJT yang gambar 4.119. Ini yang dicari RC dan RB. Kebetulan sudah diketahui tegangan VC-nya 6 volt, kemudian arus basis 40 mikroampere. Ini yang diminta dicari berapa sih besarnya arus kolektor, RC, RB, dan VCE. Kita mulai analisisnya seperti ini. Jadi supaya tidak membingungkan, angka-angkanya bisa kita ganti dulu dengan variabel. Jadi supaya tidak kalau variabel lebih enak, jadi nanti kalau langsung dimasukkan angkanya itu takutnya, karena memang biasanya saat ujian juga pengalaman, saya melihat ada yang hitungannya keliru gara-gara salah menuliskan angkanya. Mau apakah baik misalnya nolnya ada yang kurang atau ada yang keliru. Misalnya ini 8 dengan 3 atau 0 dengan 8. Kalau tiba-tiba nolnya ada yang kecoret, itu bisa dikira 8, misalnya seperti itu. Nah ini untuk mencari IC, karena kalau di soal ditanyakan yang IC dulu, kita bisa mengambil loop yang sebelah kanan ini. Nah IC kebetulan IB-nya sudah diketahui nilainya, jadi kita bisa cari langsung IC sama dengan beta IB. Atau 80 kali 40 mikroampere. Kalau kalian bingung untuk perhitungannya, angka nolnya, kemudian nanti mengubah dari mikro ke miliampere misalnya, kan bisa tuliskan saja seperti ini. Di 40 mikro, itu sama dengan 40 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian dikalikan, ya nanti hasilnya 3,2 kali 10 pangkat minus 3 ampere. Menuliskan seperti ini boleh. Kalau masih bingung dengan mikro, mili, kilo, mega. Jadi sampai sini aja boleh nih. 3,2 kali 10 pangkat minus 3 ampere. Atau kalau mau diubah ke dalam miliampere, seperti ini bisa. 3,2 miliampere.
Jadi kalau bingung, tuliskan saja angkanya kali 10 pangkat berapa. Itu saya benarkan. Karena memang pengalaman yang tahun-tahun lalu juga masih suka ada yang kebingungan dengan angka dan notasi ini. Mikro, mili, kilo, mega terutama. Kemudian untuk mencari RC-nya kita bisa pakai loop yang ini. Berhenti sampai di VC. Jadi kita pakai ini minus VCC plus ICRC plus VC sama dengan 0. Nah, di sini yang dicari RC berarti yang ICRC kita pisahkan, VCC min VC kita pisahkan sendiri, kemudian IC-nya kita turunkan. Di RC sama dengan VCC min VC dibagi IC, kemudian masukkan angka-angkanya, 12 kurangi 6 dibagi 3,2 mili. Kalau masih bingung, 3,2 mili boleh diganti dengan 3,2 kali 10 pangkat minus 3. Ini hasilnya 6 dibagi 3,2 mili dapat 1,875 kilo ohm. Kemudian untuk mencari RB, kita pakai loop yang sebelah kiri ini, atau loop 2. Di sini loop 2, kalau kita putar terus, temunya minus VCC plus IBRB plus VBE, jangan lupa ini, sama dengan 0. Bentar ya. Kemudian yang ada RB-nya kita pisahkan. Di IBRB sama dengan VCC min VBE. Kemudian RB-nya kita pisahkan lagi. RB sama dengan VCC min VBE per IB. Masukkan angka-angkanya. 12 dikurangi 0,7 dibagi 40 mikro. Atau boleh diganti seperti ini. 11,3 dibagi 40 kali 10 pangkat minus 6. Dapat 282.500 ohm atau 282,5 kilo ohm. Kemudian VE, di sini VE-nya kita lihat karena tidak ada resistor, itu VE-nya ke ground langsung, atau VE-nya sama dengan 0, sehingga VCE sama dengan VC min VE, masukkan angka-angkanya, 6 dikurangi 0, dapat 6 volt. Nah, kemudian yang gambar yang kedua, 4.125 atau voltage divider. Mungkin yang ditanya di soalnya tidak selengkap ini, tapi saya kerjakan semuanya yang lengkap dari mencari arus, tegangan-tegangannya, kemudian IC saturasi, dan VCE cut-off-nya. Di sini boleh pakai analisis aproksimasi dulu, kalau misalnya syaratnya terpenuhi, boleh pakai itu. Tapi kalau syaratnya tidak terpenuhi, harus pakai Thevenin. Nah, ini kebetulan menggunakan aproksimasi syaratnya tidak terpenuhi. Kalau kita lihat beta RE ini harus lebih besar sama dengan 10 R2 atau kita masukkan angkanya 80 kali 0,68 kilo lebih besar atau enggak dari 10 kali ini R2 9,1 kilo. Ternyata hasilnya yang beta RE-nya 54,4 kilo ohm, kemudian 10 R2-nya dapat 91 kilo ohm. Jadi ini ternyata 10 R2 justru lebih besar dari beta RE. Jadi syaratnya tidak terpenuhi. Karena tidak terpenuhi, mau nggak mau kita menggunakan yang Thevenin. Di sini gambarkan dulu rangkaian pengganti Thevenin-nya. Kemudian kita cari nilai V Thevenin dan R Thevenin-nya. Nah, untuk R Thevenin-nya didapat dari sini R1 paralel R2. Atau masukkan angka-angkanya 62 kilo paralel 9,1 kilo dapat 7,94
kilo ohm. Kemudian V Theveninnya ini sama dengan tegangan di R2 ini pakai pembagi tegangan atau V Thevenin sama dengan R2 dibagi R1 plus R2 kali VCC. Masukkan angka-angkanya. R2-nya 9,1 kilo, kemudian R1 plus R2 62 kilo tambah 9,1 kilo kali VCC-nya 16. Nah, kemudian dihitung dapat 2,05 volt. Kemudian kita mencari tadi arus-arusnya. Pertama, yang mudah kita cari arus IB di sini. Mau IB boleh, mau IE boleh. Asal nanti kalau mau mencari IE dulu, yang ini yang IB RTH, berarti nanti rumusnya, nanti IB-nya diganti jadi IE per beta plus 1. Kalau saya biasanya suka takut keliru, karena pengalaman dulu waktu kuliah juga, jadi biasanya saya nyarinya IB dulu, yang diganti yang ini, IE-nya. Jadi beta plus 1 dikali IB. Ini terserah kalian, kalau kalian mau mencari IE-nya dulu, IB-nya yang diganti dengan IE dibagi beta plus 1, nggak masalah. Ini kebiasaan aja, jadi kalau saya kebiasaannya ini, minus VTH plus IB RTH plus VBE plus IRE sama dengan 0. Kalau saya kebiasaannya yang IE-nya yang diganti, jadi beta plus 1 kali IB. Kemudian ini IB, yang ada IB-nya dipisahkan, kemudian resistansinya dipisahkan lagi. Jadi seperti ini, IB sama dengan V Thevenin kurangi VBE dibagi R Thevenin plus beta plus 1 kali RE. Nah, ini yang mesti hati-hati, karena saya juga suka agak teliti. Jadi, ini nanti tolong VTH-nya yang didapat di sini, 2,05 volt. Biasanya suka keliru, ini bukan VTH yang masuk. Rumusnya benar, ini angkanya yang suka salah. Jadi, angkanya biasanya keliru dengan VCC ini. Jadi itu yang harus hati-hati, yang teliti. Ini VTH min VBE 2,05 kurangi 0,7, kemudian RTH-nya tadi dapat 7,94 kilo, beta plus 1-nya 81, RE-nya 0,68 kilo. Ini dapat 1,35 dibagi 63,02 kilo. Dapat 21,42 mikroampere. Kemudian IB-nya sudah dapat, kita bisa cari nilai IC sama dengan beta kali IB. Masukkan angka-angkanya dapat 1,71 miliampere. Kemudian IE sama dengan beta plus 1 dikalikan IB. Masukkan angka-angkanya dapat 1,74 miliampere. Kemudian setelah itu mencari tegangan. Ini tegangan VCE dulu. Nah, VCE ini pakai loop yang ini. Dari atas VCC sampai ke bawah, ke ground ini. Kalau kita telusuri, kita putar terus loopnya. Bentar. 0,7 ya. Karena yang dipakai sekarang atau yang kita sekarang pakainya silikon bahannya, materialnya. Jadi itu sudah ketentuan tegangan yang dipakai 0,7. Kecuali kalau nanti disebutkan misalnya materialnya pakai germanium arsenik, berarti 1,2 volt. Atau yang sudah kita tinggalkan germanium 0,3 volt. Di 0,3 volt itu sudah kita tinggalkan, jadi karena panas,
Tidak akan sanggup kalau untuk implementasi ke komputer misalnya atau ke smartphone kita. Sementara kalau gallium arsenik itu lebih dingin daripada silikon, tapi harganya jauh lebih mahal. Jadi kalau kita menggunakan komponen yang materialnya gallium arsenik, diimplementasikan ke laptop kita atau ke smartphone kita, sekarang aja udah mahal, udah kerasa. Apalagi kalau pakai gallium arsenik. Kita nggak tahu harganya bisa berapa kali lipatnya. Jadi sekarang yang bisa kita afford, yang bisa kita beli cukup terjangkau untuk barang-barang elektronik kita itu materialnya silikon. Dan silikon ini tegangannya sudah ditentukan, memang sudah dari sana ya, dari materialnya sendiri bawaannya itu 0,7 volt. 0,6 sekian, tapi dibulatkan jadi 0,7. Yang kita ambil yang sewaktu yang di dioda waktu itu, kuliah dioda, kita ambil yang aproksimasinya di titik 0,7 volt. Jadi bukan di titik yang kurvanya melengkung, tapi kita ambil yang lurusnya. Ini sudah ketentuan VBE, atau kalau nanti tipenya, kalau ini kalau tipenya ini NPN, kalau tipenya PNP, berarti VEB. Itu tetap 0,7 volt. Ini kalau nanti tipe ininya berbeda, tipe transistornya di panahnya terbalik, ini nanti tinggal kita ganti VBE jadi VEB. Kemudian kalau yang di sini, kalau di sini kan VBE sama dengan VB min VE. Nanti analisisnya juga mengikuti, bukan VBE tapi VEB sama dengan VE min VB. Saya ngambil tipe ini dulu semua. Kalau tipe yang satunya, ini paham, nanti bisa diikuti. Balik lagi nih tadi, ini sudah ketentuan 0,7 volt VBE-nya. Jadi udah nggak perlu tanya-tanya lagi, langsung dimasukkan VBE atau nanti VEB, itu tetap 0,7 volt. Oke, balik lagi ke yang ini, yang VCE tadi. Nah, kita kalau loopnya kita teruskan, di sini minus VCC plus ICRC plus VCE plus IIRE sama dengan 0. Ini. Yang dicari VCE-nya, berarti VCE-nya kita pisahkan, kemudian yang selebihnya kita pisahkan sendiri, VCE sama dengan VCC, dikurangi ICRC, dikurangi IIRE. Kemudian masukkan angka-angkanya, tadi VCC-nya 16, IC-nya tadi dapat 1,71 mili. RC-nya 3,9 kilo, kemudian IE-nya tadi dapat 1,74 mili, RE-nya 0,68 kilo. Nah ini saya untuk bantuan, takutnya saya suka keliru, saya tuliskan dulu, kemudian baru hasil akhirnya. Nah ini saya pakai pembulatan 2 angka di belakang koma. Jadi nggak masalah, nggak harus 3 angka, nggak harus 4 angka di belakang koma. Kalau saya biasanya pakai 2 angka. Oke, sebentar ya, balik lagi. Oke, sama-sama Fajar. Oke, balik lagi ke sini ya. Kemudian untuk
Nah, ini tadi VCE sudah, sekarang mencari yang di titik masing-masing. VB di sini, VC di sini, kemudian VE di sini. Nah, kita pakai loop yang ketiga ini, dari VCC sampai titik ini, titik kolektor di sini. Di loopingnya minus VCC plus ICRC plus VC sama dengan 0. Nih. Kemudian VC-nya kita pisahkan. Jadi VC sama dengan VCC min ICRC. Masukkan angka-angkanya. VCC-nya 16, kemudian ICRC-nya ini maaf saya kelupaan nulis milinya. 1,71 mili kali 3,9 kilo. Dapat 16 dikurangi 6,69. Ini saya bulatkan hasilnya 9,33 volt. Kemudian VE ini bisa dicari VE sama dengan IRE. Kalau kita lihat di rangkaiannya ini titik E di sini, berarti tegangan E ambil di sini. Di VE sama dengan IRE, masukkan angka-angkanya. IE-nya 1,74 mili, RE-nya 0,68 kilo. Dapat 1,18 volt. Kemudian VC udah, VE udah, sekarang VB. Kita bisa pakai bantuan ini, VBE. VBE sama dengan VB min VE. Nah, VB yang dicari VB, di VB-nya kita pisahkan. VB sama dengan VBE plus VE sama dengan 0,7 tambah 1,18. Dapat 1,88 volt. Kemudian VBE udah ada. Nilainya VCE sudah, sekarang VBC. VBC sama dengan VB min VC, atau tadi 1,88, VC-nya 9,33. 1,88 kurangi 9,33, dapat minus 7,45 volt. Nah, ini udah. Nah, untuk yang implementasi sebagai penguat di titik kerjanya, sekarang yang sebagai saklarnya. Kita cari kalau untuk saklar yang on, berarti IC-nya maksimum atau IC saturasi, kita pakai loop 2 sini. Minus VCC plus ICRC plus VCE plus IRE sama dengan 0. Untuk mencari IC saturasi, VCE-nya sama dengan 0. Kemudian IE-nya kita anggap sama dengan IC. Nah, ini berarti VCE jadi hilang. Kemudian ini bisa disatukan. ICRC plus ICRE atau jadi seperti ini. Minus VCC plus IC dikali RC plus RE sama dengan 0. Di IC saturasi sama dengan VCC dibagi RC plus RE. Masukkan angka-angkanya. Sini saya dapat 3,49 miliampere. Kemudian VCE cut off saat transistor berfungsi sebagai saklar off, berarti tegangannya yang maksimum. Kemudian IC-nya 0, IE-nya juga 0. Ngambilnya sama dari loop 2. Nah, ini berarti yang tersisa dari persamaan ini, kalau ini 0 dan ini 0, minus VCC plus VCE sama dengan 0. Atau VCE cut off sama dengan VCC sama dengan 16 volt. Nah, ini yang voltage divider. Kemudian yang terakhir gambar 4.136. Ini common base. Pertanyaannya saya ambil yang lengkap. Kemudian ini rangkaiannya. Nah,
dari rangkaian ini kita ganti angka-angkanya jadi variabelnya. Di ini jadi RB, ini RC, VCC, kemudian ini RE, dan ini minus VEE. Nah, untuk kemudahan untuk mencari arusnya, ini kita pakai loop yang ini. Jadi boleh mencari IB dulu atau mencari IE dulu. Tergantung kalian nanti kebiasaannya gimana. Kalau saya kebiasaannya cari IB dulu. Ini loop yang ini ketemunya IBRB. Jadi kalau di contoh yang minggu lalu, di sini langsung ke ground. Nah, kalau di sini ada RB-nya, berarti di loopingnya harus ikut. Di ini IBRB plus VBE plus IERE min VEE sama dengan 0. Kemudian ini, kalau saya kebiasaannya IE-nya yang diganti jadi beta plus 1 kali IB. Kemudian yang ada IB-nya kita pisahkan. Tegangannya juga kita pisahkan, yang tegangan murni. Lalu resistansinya kita taruh, kita pindahkan ruasnya, jadinya di bawah posisinya. IB sama dengan VEE min VBE dibagi RB plus beta plus 1 kali RE. Masukkan angka-angkanya. VE-nya 12, VBE-nya 0,7. Kemudian RB-nya 9,1 kilo. Beta plus 1-nya 81. RE-nya 15 kilo. Nah, ini dapat 11,3 volt dibagi 1,224 mega ohm. Ini dapat arus basisnya 9,23 mikroampere. Ini 1,224 mega di kalkulator ini jadinya 1,224 sekian kali 10 pangkat 6. Jadi kalau mau nulis bukan mega tapi 10 pangkat 6 silakan, nggak masalah. Dan nanti kalau di sini hasilnya 9,23 kali 10 pangkat min 6 ampere, nggak masalah. Nah, kemudian arus kolektornya, IC-nya, ini sama dengan beta kali IB, atau 80 betanya kali 9,23 mikro. Dapat 0,74 miliampere. Ini nanti kalau di kalkulator dapatnya 7,4 kali 10 pangkat minus sekian. Nggak mau ditulis mili, nggak masalah. Tulis aja apa adanya. Kalau masih bingung, mengubah ke dalam mili. Kemudian arus emiternya, beta plus 1 kali IB, beta plus 1-nya 81 kali 9,23 mikro, dapat 0,75 miliampere. Kemudian ini sudah harusnya sekarang kita mencari nilai VCE. VCE berarti ini di sini, berarti kita pakai loop 2 dari atas sampai bawah. Dari VCC sampai minus VE. Di loopingnya, di sini minus VCC plus ICRC plus VCE plus IRE min VEE sama dengan 0. Ditulis semuanya yang ketemu. Kemudian yang dicari VCE, berarti VCE-nya kita pisahkan. Yang lainnya disendirikan. Jadi VCE, persamaannya jadi VCE sama dengan VCC plus VEE min ICRC min IRE. Masukkan angka-angkanya. Ini 16, VE-nya 12. Kemudian ICRC-nya 0,74 mili kali 12 kilo. IRE-nya 0,75 mili kali 15 kilo. Boleh langsung hitung ini hasilnya 7,87 volt. Boleh juga seperti saya, karena khawatir saya suka kepleset kalau hitung di kalkulator, jadi saya tuliskan dulu seperti ini.
Kemudian VCE sudah, sekarang kita mencari yang VB, VC, dan VE. Nah, di sini mungkin yang mudah kita cari dulu nilai VC. Karena bisa dicari pakai loop ini. Loop 3, jadi dari VCC berhenti di titik kolektor ini. Di minus VCC plus ICRC plus VC balik lagi ke atas sama dengan 0. Nah ini. Karena yang dicari VC, berarti VC-nya kita pisahkan. Di VC sama dengan VCC min ICRC, masukkan angka-angkanya. VCC-nya 16, ICRC-nya 0,74 mili kali 12 kilo. Dapat 7,12 volt. Kemudian mencari nilai VE. Kalau bingung, karena di sini ada IRE, ada minus VEE. Jadi boleh pakai bantuan ini. Kalau saya udah takut kepleset, tapi kalau mau pakai loop yang bawah ini juga nggak masalah. Jadi di sini nanti kalau pakai loop keempat, VE plus IRE min VE sama dengan 0. Ini nanti tinggal cari VE-nya. Atau boleh juga pakai yang seperti saya, dipakai VCE sama dengan VC min VE. Karena yang dicari VE, jadi VE-nya dipisahkan. VE sama dengan VC min VCE. Atau 7,12 dikurangi 7,87. Dapat minus 0,75 volt. Maaf, kelupaan satuannya. VC udah, VE udah, sekarang VB. Pakai bantuan ini, VBE sama dengan VB min VE. Di VB sama dengan VBE plus VE. Atau 0,7 tambah minus 0,75. Dapat minus 0,05 volt. Lalu VBC sama dengan VB min VC. Masukkan angka-angkanya. Jadi minus 0,05 dikurangi 7,12 dapat minus 7,17 volt. Nah, ini sudah semua untuk yang analisis kalau nanti diperlukan untuk sebagai penguat. Sekarang untuk sebagai saklar, di mencari IC saturasi dan VC cutoff. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita pakai loop 2. Kalau mencari IC saturasi, berarti VCE-nya di-nolkan. Lalu IE-nya ini kita anggap sama dengan IC. Jadi nanti IC saturasi sama dengan VCC plus VE dibagi RC plus RE. Masukkan angka-angkanya dapat 1,04 mA. Kemudian VCE cutoff pakai loop 2 juga. Tapi IC dan IE-nya ini dinolkan. Jadi yang tersisa tinggal minus VCC plus VCE min VE sama dengan 0. Jadi yang dicari VCE-nya, VCE cutoff sama dengan VCC plus VE. Masukkan angka-angkanya dapat 28 volt. Ini nanti saya upload jawabannya. Ada yang ditanyakan dulu nggak untuk tugas? Bu, kalau hasil akhirnya mendekati itu nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kalau saya sih biasanya kalau meriksa, saya nelusuri ininya. Kalau ada yang aneh, meskipun nanti hasil akhirnya sama, tapi kalau di tengah-tengahnya ada yang aneh, yaitu penilaiannya juga sampai di yang aneh itu. Nah, tapi kalau misalnya nanti hasil akhirnya, karena pembulatan yang kalian ambil juga beda-beda kan, jadi seperti ini deh. Yang tadi saya pembulatannya yang nomor yang ini. Ini saya ngitungnya
Kalau mau lebih teliti, ini biasanya hasil yang ini, kemudian dikalikan, jadi hasilnya bukan 21,42 mikro, tapi 21,42 sekian. Kalau mau lebih tepat hasilnya, itu dikalikan 80. Kemudian kalau untuk mencari E dikalikan 81. Tapi kalau saya tadi nyarinya ya udah yang ini aja, 21,42 langsung kalikan 80 atau 81. Jadi pembulatan yang saya ambil atau yang misalnya kalian ambil, kalian mau lebih tepat lagi, yang lebih panjangnya, itu nggak masalah. Atau nanti pembulatannya ada yang satu angka di belakang koma juga nggak masalah. Pasti nanti di sini hasilnya juga akan berbeda, nggak akan sama persis dengan yang saya. Kemudian ini juga pembulatan yang ini, tegangan ini. Saya ngambilnya 2 angka di belakang koma. Mungkin ada yang ingin lebih teliti, 3 angka di belakang koma. Atau cukup 1 angka di belakang koma, nggak masalah. Cuma yang saya minta, pembulatannya tolong yang benar. Jadi jangan sampai seperti ini. Misal ini 6,669. Kalau ingin dibulatkan 2 angka di belakang koma, jadinya berapa nih? Angka ini aja. (6,67). Oke, betul. 6,67. Tahun-tahun lalu ada yang bukan dibulatkan tapi dipotong 6,66. Jadi saya minta dibulatkan, bukan dipotong. Bentar, ada yang nulis? Iya, 6,67 benar. Kemudian mana ini tadi? Misal 1,1832. Kalau ada yang ingin menuliskan hanya satu angka di belakang koma, tuliskan 1,2 dibulatkan, jangan 1,1. Hasilnya tentu beda jauh, 1,1 dan 1,2. Kalau di elektronika, 0,1 volt itu berarti. Apalagi nanti kalau misalnya kalian ada yang ingin larinya ke biomedik misalnya, itu sangat berarti. Dan sangat berpengaruh 0,1 volt itu. Mungkin kalau di arus kuat tidak terasa, kalau di TTL, tapi kalau di elektronika itu kerasa sekali. Tegangan yang kecil, arus yang kecil itu akan terasa. Di pembulatannya tolong yang benar, bukan dipotong tapi dibulatkan. Itu aja yang wanti-wanti dari saya. Ada lagi? Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, mungkin yang self bias ini minggu depan aja ya. Hanya saya kasih sekarang kebanyakan juga ini karena saya harus bahas dulu pengenalan FET sebelum ke konfigurasinya. Di konfigurasinya pengenalan dulu aja yang fixed bias nanti. Oke, kita lanjut dulu ke ini. Kenalan dulu sama FET. Jadi ini sama-sama transistor seperti BJT, bipolar junction transistor, tapi kalau ini berdasarkan efek medan, field effect. Kemudian kalau bipolar itu ada 2 kutub yang dipakai, B. Nah, kalau FET ini biasanya disebut juga sebagai unipolar. Jadi kalau BCT kita mengenal tipenya NPN, PNP. Kalau di FET nanti kita akan mengenal kanal N atau kanal P saja. Jadi cukup satu huruf.
Untuk FET ini ada kesamaannya dengan BJT. Jadi sama-sama bisa berfungsi sebagai penguat, bisa berfungsi juga sebagai switch, jadi saklar on off. Kemudian bisa juga sebagai rangkaian matching untuk impedansi. Nah, ini persamaannya. Dan perbedaannya, kalau BJT ini adalah device yang dikendalikan oleh arus. Jadi arus basis yang kecil itu sebenarnya bisa mengendalikan besarnya arus kolektor dengan emitter. Bisa mengendalikan tegangan di bagian output. Untuk di bagian misalnya di kolektor atau di emitter. Sedangkan kalau FET, ini adalah device yang dikendalikan oleh tegangan. Jadi nanti kita akan mengenal tegangan VGS, itu akan mengendalikan besarnya tegangan di kaki, drain, dan source. Jadi nanti nama kakinya beda dengan BJT. Nanti kita juga akan kenalan. Nah, kemudian kalau FET, ini impedansi inputnya yang jauh lebih tinggi. Biasanya ordenya mega. Kemudian kalau BJT ini penguatannya yang lebih tinggi dibandingkan FET. Jadi kalau FET itu, kalau BJT nanti akan kalian kenal level penguatannya di elektrikal analog itu bisa ada yang sampai ratusan, sementara kalau FET tidak akan mencapai orde ratusan. Kemudian kalau FET ini kesensitifannya lebih kecil dibanding kesensitifan terhadap suhu itu lebih kecil dibandingkan BJT. Jadi kalau ingin mengimplementasikan ke dalam PCB dalam rangkaian yang rumit seperti smartphone kita atau laptop, komputer, itu FET lebih unggul untuk masalah suhu, masalah panas dibandingkan BJT. Dan secara umum, FET ini lebih statis kesensitifannya dibandingkan BJT. Jadi kalau BJT lebih dinamis, sementara kalau FET itu lebih statis. Nah, itu bedanya untuk FET dan BJT. Jadi sifat-sifat persamaan dan perbedaannya. Kemudian tipe FET. Ini yang akan kita bahas 2 minggu ini adalah JFET dengan D-MOSFET. Jadi ada 2 tipe. Kalau yang lain itu turunannya, yang nama-nama lainnya. Di secara umum ada 2 tipe. Yang pertama JFET, Junction FET. Nanti akan kita lihat kalau FET kita iris yang junction seperti apa. Lalu satu lagi MOSFET, Metal Oxide Semiconductor FET. Jadi ada bagian metalnya, ada yang oxide-nya. Ini berhubungan dengan material O2-nya, SiO2. Yang MOSFET sendiri, ini terbagi 2 lagi. Ada yang tipenya deplesi, ada yang tipenya enhancement. Nanti kita lihat apa bedanya yang deplesi dan enhancement. Kalau analisisnya, yang JFET dengan MOSFET tipe deplesi ini sama. Sementara kalau yang enhancement ini beda. Ini nanti ini yang terakhir. Untuk yang enhancement, rumusnya juga beda dengan yang JFET dan MOSFET tipe deplesi. Nah, sekarang kenalan dulu dengan JFET. Jadi JFET kalau kita iris bagian dalamnya kira-kira seperti ini. Ada 2 tipe dan semua FET juga 2 tipe. Yang
yaitu tipe kanal N dan tipe kanal P. Yang kanal N ini lebih banyak dipakai dibandingkan yang kanal P. Kemudian ada 3 kaki untuk FET, baik JFET maupun MOSFET. Nama-nama kakinya ini adalah drain, source, dan satu lagi gate. Nah, kalau untuk JFET, kanal N, itu saluran N, itu adanya di sini, di tengah-tengah, diapit oleh diapit oleh material P, yang nanti ada slide yang akan menjelaskan kenapa sih disebut kanal atau saluran dan gimana cara kerjanya. Dan ini ada daerah depresinya di antara material tipe N dengan material tipe P, ini ada daerah depresinya. Jadi nanti yang bisa melebar dan menyempit. Lalu di kaki masing-masing tentu ada kontak yang nanti bisa terhubung ke komponen lain atau ke PCB. Nah, ini asal-muasal penamaan nama kakinya. Jadi, analogi dari FET itu diambil awalnya dari JFET. Jadi JFET ini yang awalnya dibuat sebelum adanya MOSFET. Jadi seolah-olah kaki-kaki FET itu seperti sumber air, kemudian ada kerannya, gate, lalu ada pembuangan air. Airnya ini bukan arus listrik, tapi aliran elektron. Jadi airnya ini adalah elektronnya. Mengalir dari sumber air, source, kemudian dikendalikan oleh keran, oleh gate-nya. Jadi yang kita buka tutup itu kerannya, gate-nya. Di ini nanti tegangan yang ada di gate itu yang akan mengendalikan besar kecilnya elektron yang mengalir. Kemudian elektron ini bisa dibuang ke drain, ke pembuangan air. Jadi ini asal-muasal penamaan dari kaki-kaki FET. Sumber aliran elektron, lalu keran gate yang mengendalikan aliran elektron, dan ada pembuangan untuk elektronnya. Kemudian karakteristik operasi FET-nya ini ada 3. Jadi kalau nanti tegangan antara gate dengan source itu 0, nilai tegangan antara drain dengan source itu meningkat ke nilai positif. Kemudian kalau VGS-nya lebih kecil dari 0, VDS-nya ini ada di bernilai positif. Lalu ada resistor yang dikendalikan oleh tegangan. Nah, ini cara kerja dari JFET. Jadi kalau misalnya kita punya JFET, kemudian kita berikan tegangan VDD ini, yang positifnya tersambung ke kaki drain, lalu yang negatifnya ini tersambung ke kaki source dan gate. Nah, ini yang terjadi, muatan positif ini akan menarik elektron di kanal N ini. N negatif kan, di ini yang ada elektron akan ketarik. Kemudian di sini, karena ini kaki negatif, nah di sini negatif yang di sini mendorong elektron ke atas. Kemudian kalau yang di sini, yang di kaki gate, ini akan menarik hole, muatan positifnya. Ya, jadi yang terjadi, karena ini tertarik,
ini kedorong, kemudian di sini juga ketarik, otomatis daerah depresinya makin melebar. Nah, kalau tegangannya kita besarkan, ini akan ada keadaan seperti ini. Jadi ini ada tegangan maksimum yang akan membuat elektron berhenti mengalir. Jadi ketutup. Berhenti karena ketutup. Nah, tegangan maksimumnya ini kita sebut tegangan pinch off. Kenapa namanya pinch off? Nah, ini seperti pinch. Nah, kalau misalnya pinch itu kita kalau nyubit, nah ini bentuknya seperti itu. Jadi kadang penamaan istilah-istilah elektro itu juga karena bingung namanya, jadi oh ternyata ini kondisinya seperti ini, ya kita namakan saja pinch off. Kemudian tadi, oke, analoginya mungkin seperti keran air. Jadi ya penamaan nama kaki-kakinya source, gate, dan drain. Sumber air, gerbang untuk buka tutup, kemudian pembuangannya. Nah, ini cara kerja untuk JFET. Jadi, kalau kita berikan tegangan tadi, ada elektron yang ketarik, ada yang kedorong, kemudian hole-nya ketarik. Di ini nanti bisa daerah depresinya bisa melebar sampai di sini ada kondisi elektronnya tidak bisa mengalir. Ini saya skip, nanti bisa kalian baca. Nah, ini tadi hubungannya antara pinch off dengan VGS. Jadi kalau VGS-nya lebih negatif, maka daerah depresinya akan semakin melebar. Kemudian untuk yang kanal P ini juga prinsipnya sama. Di ini VDD-nya tinggal kita balik. Jadi di sini sama. Yang negatif ini, kutub negatifnya ini akan menarik hole di kanal P. Kemudian yang di sini kutub positif ini akan mendorong hole di kanal P. Sementara kalau yang terhubung dengan gate-nya ini akan menarik elektron di material N-nya. Sehingga nanti daerah depresinya bisa melebar, kalau ini kita kecilkan bisa menyempit daerah depresinya. Ya, ini nanti akibatnya di sini kanal P-nya menyempit atau melebar. Nah, ini simbolnya. Mungkin nanti kalian bingung, ini simbol JFET. Kalau kalian bingung, yang mana kanal N, yang mana kanal P. Kalau yang kanal N berarti tanda panahnya masuk, dia menerima. Mungkin itu aja yang diingat. Kalau kanal P, panahnya keluar, artinya memberikan. Mungkin yang diingat gitu. Jadi kalau N menerima, berarti panahnya masuk. Kalau P, panahnya keluar, memberikan. Ini sama juga nanti dengan yang MOSFET. Simbolnya beda, tapi tanda panahnya untuk kanal N sama-sama masuk, untuk kanal P sama-sama keluar. Nah, ini simbol JFET. Jadi, kalau yang ada panahnya, ini selalu ada di kaki gate. Kemudian kaki drain dan kaki source. Lalu ada tegangan antara G dengan S. Ini disebut tegangan VGS. Lalu dari kaki drain ke source ini juga ada tegangan VDS. Lalu ada arus ID yang mengalir dari atas sampai bawah. Jadi arus ID dengan arus IS ini sama. ID sama dengan IS. Lalu ini nanti yang
kalau di BJT kita mengenal IC sama dengan beta IB, IE sama dengan beta plus 1 kali IB. Nah, kalau di sini kita mengenal perumusan ini. ID sama dengan IDSS dikali 1 min VGS per VP dikuadratkan. Nah, ini nanti persamaan ini biasanya yang dicari ada 2 variabel. Jadi biasanya diketahui nilai IDSS dengan VP. Nanti yang harus dicari adalah nilai ID dan VGS. Nah, kalau yang konfigurasi pertama masih nggak masalah. Nanti yang konfigurasi self-bias, kita bahas minggu depan, itu mulai kelihatan gimana sih cara mencari 2 variabel dari persamaan ini. Persamaan kuadrat berarti kalian nanti harus nginget-nginget ini ya. Rumus ABC mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nanti di akhir saya kasih tahu ada website yang bisa menolong kalian untuk mencari nilai resistansi paralel dan juga akar-akar persamaan kuadrat yang supaya mempercepat perhitungan juga. Kalau di kalkulator mungkin kalau kalkulatornya bisa nyimpan rumus mungkin nggak masalah, tapi yang kalkulatornya nggak bisa nyimpan rumus, karena ini masih online, jadi kalian bisa buka website itu untuk bantu perhitungan. Saya juga pakai karena saya males ngitung, jadi biasanya untuk percepat. Kalau sekarang saya mungkin karena banyak istirahat, karena ini kemoterapi saya. Kalau sebelum itu saya biasanya sambil ngerjain banyak tugas juga. Pas sekarang saya agak tugasnya dibantu teman-teman dosen lain. Kalau dulu sambil ngerjain tugas ya untuk ngerjain kunci jawaban gitu ya saya ingin yang lebih cepat lagi biasanya. Jadi saya pakai bantuan beberapa website. Jadi waktunya bisa kepake untuk ngerjain tugas yang lain. Oke, saya balik lagi ke sini. Nah, ini ini nanti kalian saat mengerjakan analisis DC untuk FET dan MOSFET tipe depresi akan mengenal kurva yang ini. Jadi kurvanya adalah kurva ID terhadap VDS. Kemudian dan terhadap VGS nanti, bukan VDS-nya yang dipakai. Nah, nanti yang diketahui biasanya adalah nilai IDSS, atau kalau di BJT kita mengenal IC saturasi. Nah, kalau IDSS ini berarti ID yang maksimumnya. Sama, sebenarnya saturasi juga. Kemudian kita nanti akan mengenal VP atau V pinch off tadi. Di sini. Nah, nanti dari perhitungan yang persamaan kuadrat tadi, nanti kita akan pakai bantuan kurva ini untuk menentukan akar-akar kuadrat yang mana yang tepat, yang ada di dalam, yang berpotongan dengan kurva ini. Jadi akan kita bahas minggu depan kalau yang ini. Ini bisa saya skip. Dan untuk pengetesan JFET, kalian bisa menggunakan course tracer atau juga bisa menggunakan tester FET yang khusus. Kemudian kita masuk ke MOSFET. Sebentar ya. Mohon maaf, saya mute dulu. Oke. Balik lagi ke sini ya.
MOSFET ada 2, tadi sudah disebutkan, ada yang tipe depresi, ada yang tipe enhancement. Nah, ini kalau MOSFET tipe depresi. Jadi, beda dengan JFET tadi, bentuknya. Jadi, kalau MOSFET seperti ini, jadi kaki gate-nya cukup 1. Kalau JFET kan ada 2 sisi, kalau ini di 1 sisi aja. Kemudian ada drain di sebelahnya dan sebelahnya lagi source. Nah, ini metal, kontak metal. Kemudian ini oksidanya, SiO2-nya. Lalu ini ada kanalnya. Dari kontak metal tadi ada material N, dan ini ada kanal, ini N juga. Lalu ada substrat atau material P di sini, yang di sini tersambung ke substrat SS, kontak ke substrat SS. Nah, kalau tadi di JFET itu ngalirnya kan kelihatan elektron dari source ke drain ke atas. Nah, kalau ini juga sama, dari sini, sini. Cuma kalau ini yang melebar menyempitnya, kalau tadi kelihatan daerah depresinya, kalau ini yang langsung melebar menyempit. Jadi kalau normal, selebar ini, kalau kita berikan tegangan, ini nanti akan menyempit. Kalau tegangannya dinormalkan lagi, melebar lagi. Jadi nanti agak beda dengan yang enhancement. Jadi kalau depresi, kanalnya sudah ada, kemudian nanti menyempit. Ini mirip-mirip dengan JFET tadi, kanalnya udah ada, tapi 2 sisi bisa menyempit di 2 sisi. Nah, kalau MOSFET tipe depresi, menyempitnya 1 sisi aja. Jadi ini tetap yang sebelah kiri ini, yang menyempit nanti yang sebelah kanan, yang geser-geser. Kurvanya yang dipakai sama dengan JFET. Jadi ada IDSS dan ada V pinch off. Kalau yang rumus ininya juga sama, rumus transfernya, kemudian ini juga sama seperti JFET. Kemudian kalau yang enhancement, sayangnya di sini oke. Yang enhancement bedanya dengan yang depresi, di sini kanalnya belum ada. Jadi kalau kita kasih tegangan, kemudian sampai tegangan tertentu, yang ini, yang tadinya nggak ada, ini baru ngebuka. Dari yang nggak ada, kemudian melebar kanalnya. Jadi kalau yang depresi, dari yang lebar menyempit, sama seperti JFET. Kalau yang enhancement, dari nggak ada, ini melebar. Ya, nanti kurvanya berbeda dengan yang JFET dan depresi. Jadi kurvanya pakai yang ini. Kalau tadi ada di daerah negatif, nah kalau sekarang adanya di daerah positif. Jadi nanti akan ada istilah VT atau V threshold. Di V threshold ini tegangan yang diperlukan, tegangan minimum yang diperlukan untuk buka gerbang ini, untuk buka kanalnya, salurannya. Kemudian nanti akan melebar, jadi nanti kanalnya juga melebar. Semakin besar tegangan yang diberikan, salurannya makin lebar. Nah, rumusnya kalau yang tadi kan ID sama dengan IDSS, lalu dikali 1 min Vgas per Vp dikuadratkan. Kalau yang enhancement pakainya ini. ID sama dengan K dikali Vgs min Vt dikuadratkan. Nilai K ini ada yang dikasih tahu langsung kalau di soal, kalau misalnya nggak dikasih tahu, pakai rumus ini. Jadi ada juga yang kasih tahu
ID on-nya berapa, VGS on-nya berapa, VT-nya berapa. Jadi ada yang nggak perlu ngitung, ada juga yang perlu ngitung dulu nilai konstanta untuk rumus ini. Oke, itu tadi yang tipe N semua, yang kanal N semua. Jadi kalau kalian mau menganalisis yang kanal P, kurvanya tinggal dibalik. Jadi kalau tadi JFET dengan MOSFET tipe depresi, yang kanal P tinggal dibalik. Kalau yang kanal N itu daerah negatif, kalau yang kanal P daerah positif. Nah, kalau yang enhancement, kalau yang kanal N seperti ini. Kalau nanti kanal P tinggal dibalik ke daerah negatif. Yang akan dibahas di kuliah ini yang kanal N semua. Tapi kalau kalian memahami kanal N, mudah-mudahan yang kanal P, kalau kalian menemukan masalah, bisa jalan sendiri. Lalu ini simbol untuk MOSFET. Sebentar, ini sih untuk yang enhancement semua. Yang depresinya, oke, maaf saya ketik. Ini simbol untuk MOSFET tipe depresi. Nah, ini bisa kita lihat yang tipe N ini panahnya masuk semua. Yang tipe P juga keluar semua. Jadi kaki gate, kemudian ada kaki drain dengan kaki source, mirip dengan JFET, tapi ada tambahan ini, SS. Boleh seperti ini, tapi kalau saya biasanya pakainya yang ini. Jadi disatukan, nggak pakai kaki ini lagi, jadi disatukan panahnya ke kaki S di sini. Yang enhancement juga sama, saya biasanya pakai yang ini, yang bawah. Jadi nggak pakai kaki tambahan lagi, jadi biasanya ini. Jadi kalau tadi depresi, ini nyambung garisnya, kalau enhancement putus-putus garis ini. Oke, mungkin itu aja untuk yang ini. Kalau ini turunannya ada VMOS. Jadi kalau ini bentuk, kenapa namanya VMOS? Karena bentuknya V. Dan vertikal, lalu ada juga yang CMOS. Jadi ini gabungan dari tipe N dan tipe P. Jadi ini turunan dari MOSFET. Nah, ini untuk bantuan kesimpulan. Ini nanti kalau kalian ada kelupaan, mungkin bisa diingat yang JFET tip kanal N semua ini ya. Kurvanya di sini, kemudian yang MOSFET tipe depresi juga sama. Lalu kalau MOSFET tipe enhancement, ini kurvanya di sebelah kanan, kalau tipe N. Mungkin ini dulu, kalau yang pengenalan FET-nya, ada yang ditanyakan dulu nggak? Belum ada, Bu. Belum ada, oke. Belum ada, kita masuk ke fixed bias. Nah, ini. Cuma 2 halaman. Nah, kalau yang self biasnya itu minggu depan aja ya, daripada dijejol semua ini nanti kalian agak berat. Nah, kita sekarang kenalan dengan konfigurasi yang paling sederhana. Namanya sama dengan BJT, fixed bias juga. Nah, konfigurasinya seperti ini. Jadi ada tegangan di kaki drain, ini kita nyebutnya VDD, karena ada di kaki drain. Kemudian ada RD, lalu ada ini RG, karena di kaki gate, lalu ada VGG. Jadi namain tegangan untuk BJT dengan FET itu yang tegangan DC-nya enak. Kalau di kaki, nyambung kaki ke kolektor, VCC. Nyambung ke kaki emitter, VEE. Nyambung ke kaki basis kalau ada, VBB. Dan ini
Kalau nyambung ke kaki drain berarti VDD, nyambung ke kaki gate VGG, kalau nanti ada di kaki source berarti VSS. Tapi nanti keliru dengan yang MOSFET. Nah, kalau ini agak hati-hati kalau yang VSS. Oke, kemudian yang fixed bias biasanya di kaki source ini tidak ada resistor. Di resistor ada di kaki gate dan kaki drain biasanya. Lalu biasanya diketahui nilai seperti ini. Nilai IDSS, dinilai ID saturasinya maksimumnya, lalu nilai VP, tegangan pinch off-nya. Di tegangan yang fungsi FET ini nanti nggak akan bisa mengalirkan elektron maupun arus listrik. Biasanya yang ditanyakan berapa sih nilai VGS key, lalu ID key, lalu tegangan di sini VDS, lalu ketegangan di masing-masing kaki VD, VG, dan VS. Kalau yang fixed bias ini masih mudah. Jadi ini VDD-nya 16 volt, lalu RD-nya 2 kilo, RG-nya 1 mega, VGG-nya di sini 2 volt. Lalu IDSS-nya 10 mA, VP-nya minus 8 volt. Nilai RG ini biasanya ordernya mega. Kecuali nanti kalau ketemu yang voltage divider itu bisa jadi dua-duanya mega, cuma bisa jadi nanti setelah diparalelkan nilainya jadinya agak turun. Kenapa ordernya mega? Karena untuk mencegah supaya di sini tidak ada arus sama sekali. Jadi kalau di BJT, di kaki basis kan dimungkinkan ada arus bocor untuk mengendalikan arus di kaki kolektor dan emitter. Nah, sementara kalau di FET, ini jangan ada arus sama sekali di kaki gate. Jadi hanya cukup tegangan yang akan mengatur besarnya arus drain ke source. Jadi sebenarnya komponennya juga sudah dibuat supaya tidak ada arus yang bisa mengalir di gate. Tapi untuk mencegah, biasanya di rangkaian ini kita kasih juga dengan resistor yang besar nilainya, yang ordernya mega. Supaya nanti mencegah kemungkinan ada arus bocor yang masuk ke FET-nya. Nah, ini untuk analisisnya kita ganti dengan variabel seperti ini, VDD, RD, RG, VGG. Kemudian untuk analisis pertama, biasanya kita ngambil loop yang ini. Mirip-mirip dengan BCT, kita ambil loop yang sebelah sini dulu. Kenapa? Karena di sini kita bisa mendapatkan VGS, dan nanti biasanya kita dapat juga ID kalau di konfigurasi yang sudah lebih rumit. Kalau yang masih sederhana ini, kita bisa dapat nilai VGS-nya langsung. Dipakai loop yang ini, di sini ketemunya plus. Jadi dari loop ini ketemunya plus dulu, plus VGG, plus IGRG, plus VGS sama dengan 0. Nah, IG itu selalu 0, sehingga IGRG ini 0. Jadi persamaannya tinggal VGG plus VGS sama dengan 0. Karena VGS yang dicari, jadi kita pisahkan. VGS sama dengan min VGG sama dengan minus 2 volt. VGS sudah, sekarang mencari ID. Mencari ID, ini kita bisa pakai rumus yang ini tadi. Rumus transfer tadi. ID sama dengan
IDSS dikali 1 min VGS per VP dikuadratkan. Masukkan angka-angkanya. IDSS tadi 10 mili, sudah diketahui. VP-nya tadi minus 8, lalu VGS-nya tadi sudah dapat, minus 2. Nah, ini jangan lupa, kalau ada tanda kurung berarti kita kerjakan dulu yang ini. 1 dikurangi ini, seperempat. 1 min seperempat, atau hasilnya 3/4. Nah, ini 3/4 baru dikuadratkan. Dapat 9/16 baru dikalikan dengan 10 mili. Dapat 5,625 miliampere. VGS udah, ID udah. Sekarang tinggal kita cari yang lainnya ini. VDS dulu. VDS adanya di sini. Berarti kita bisa pakai loop sebelah kanan ini. Dari atas sampai bawah. Ketemunya minus VDD plus IDRD plus VDS sama dengan 0. Yang dicari VDS, berarti kita pisahkan VDS-nya. Ini sama dengan VDD min IDRD. Tadi angka-angkanya VDD-nya 16, ID-nya ini 5,625 mili, RD-nya 2 kilo. Dapat 16 minus 11,25, VDS-nya dapat 4,75 volt. Nah, kemudian kalau kita lihat di rangkaian, di sini di kaki source tidak ada resistor sama sekali, berarti VS sama dengan 0. Kalau VS-nya sudah tahu, VDS-nya sudah tahu, kita bisa nyari nilai VD. Di VDS sama dengan VD min VS. Atau kalau kita pisahkan, VD sama dengan VDS plus VS. Karena VS-nya 0, berarti VD sama dengan VDS sama dengan 4,75 volt. Lalu VGS. Untuk mencari nilai VG. VGS sama dengan VG min VS. Yang dicari VG, berarti VG sama dengan VGS plus VS. VS-nya 0, berarti yang tertinggal tinggal VG sama dengan VGS. Sama dengan minus 2 volt. Udah, seperti ini untuk yang konfigurasi fixed bias. Ada yang ditanyakan dulu nggak untuk yang fixed bias? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya stop sharing. Ntar saya buka dulu ini ya. Sebentar. Untuk yang rumus ABC ini saya agak lupa nama websitenya. Dan kok nggak ada sini sebentar ya. Mungkin saya inikan dulu yang ini. Sudah terlihat ini? Sudah, Bu. Sudah. Untuk mencari resistansi paralel, ini biasanya saya pakai website ini, All About Circuits. Ada kalkulatornya sendiri, jadi kalau misalnya, di sini dibatasi sekarang. Jadi resistornya jumlahnya minimum 2, maksimum 6. Jadi kalau misalnya 2, misalnya kalau ingin menghitung 1 kilo paralel dengan 1 kilo ohm. Tuliskan 1000 dengan 1000. Dapat 500 ohm atau setengah kilo ohm. Jadi
ini yang agak hati-hati. Jadi misalnya 2 mega ohm berarti 2, kalau mega berarti nolnya ada 6. Dengan misalnya 1 kilo ohm. 1 kilo berarti nolnya ada 3. Nah, seperti ini. Kalau misalnya 3, tinggal tambahkan. Ini tinggal naik turunkan ini. Misalnya 2 kilo dengan 3 kilo, kemudian dengan 500 ohm. Tinggal calculate, dapat. Ini mempercepat ngitungnya kalau bagi saya. Jadi nggak perlu ngitung 1/2 kilo, 1/3 kilo, 1/500, kemudian nanti dibalik 1/4 lagi untuk dapat nilai R paralelnya. Jadi ini agak mempercepat selangkah untuk ngitungnya. Ini saya kopikan. Ya, nama linknya. Silakan dilihat di chat ada. Nah, sekarang yang rumus ABC, sebentar ya. Kok hilang dengan yang biasa saya pakai. Bentar ya, saya coba buka dulu nih yang bukan. Kalau yang rumus ABC ini, oh ini dapat. Oke ya, saya share lagi. Nah, saya biasanya pakai yang ini, math.com. Kenapa saya nggak pakai yang lain? Karena ini ada website yang lain juga banyak, cuma kurang teliti. Jadi kalau kebetulan kalau VET itu kadang kita bisa dapat nilainya karena ordernya bisa nanti dapat nilai yang dicari nilai arus dulu, ID. Itu ordernya mili. Kalau mili berarti kan harus ditulis 0,00 sekian. Nah itu kalau website lain ada yang nggak bisa. Jadi harus angkanya nggak bisa desimal. Sementara kalau yang website yang ini bisa, misalnya, bentar. Yuk, sebentar ya. Aduh, itu ngagetin. Misalnya nanti dapat persamaan nilai I-nya 1 dan nilai B-nya misalnya, saya agak lupa yang bisa dapat. Coba aja dulu ya. Kemudian nilai C-nya ada yang dapat misalnya 12 mili, berarti 0,012. Atau oh. 1, 2, oh ya benar tadi. 1, 2, 3, dia 12. Misalnya seperti ini. Nah ini nanti dapat nilai, saya mencari nilai arus ID atau VGS. Jadi ini kalau seperti ini nggak masalah. Ada 3 angka di belakang koma. Sementara website lain, saya ada yang pernah ada yang saya coba, yang seperti ini nggak bisa. Bisanya cuma 1 angka desimal di belakang koma. Jadi website ini nggak masalah. Saya kopikan juga. Ini lumayan bantu kalau saya. Jadi nanti dapat persamaan apa, tinggal dimasukkan nilai I-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, langsung dapat hasilnya. Jadi kebetulan saya kalkulatornya ya udah entah kemana sebelum saya sekolah. Pas saya balik ke sini udah hilang, saya nggak tahu lagi nyarinya kemana. Saya ngandalkan HP, cuma HP kan kalau ngitung biarpun scientific juga lumayan
agak lama kalau ngitung rumus ABC. Pakai laptop juga malah lebih lama biasanya. Jadi saya pakai bantuan ini bisa kalian pakai juga. Oke, saya stop sharing. Ini saya tuliskan juga di sini. Ini silakan pakai. Jadi saya nggak ngelarang kalian untuk menggunakan tools yang memudahkan untuk perhitungan. Silakan pakai aja. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan dulu nggak? Mau didiskusikan dulu sebelum saya akhiri? Bu, izin bertanya, Bu. Mm-mm. Untuk yang IG yang tadi itu yang IG sama dengan 0 ampere itu tadi nol kan atau gimana, Bu? Oh, bukan di nol kan? Memang harus nol. Jadi, oke, saya balik lagi ya. Yang ini ya. Iya, Bu. Nah, di kaki gate itu arusnya harus nol. Jadi ini bukan dinolkan, di persamaannya kalau dari looping memang dapat seperti ini, tapi karena arus IG itu selalu nol, di nanti ujung-ujungnya IGRG ini akan nol. Jadi memang komponennya, device-nya untuk FET itu dibuat seperti itu. Di kaki gate tidak boleh ada arus. Jadi harus nol. Dan untuk bantuan, jadi supaya mencegah ada arus bocor, khawatirnya kan kalau langsung pasang, nggak pakai pengaman, khawatirnya ada arus berlebih masuk ke kaki gate. Makanya ini biasanya dipasang resistor yang nilainya tinggi, yang ordenya biasanya dalam mega, minimal 1 mega ohm. Ada juga yang bisa pasang 10 mega ohm. Mungkin itu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Sepertinya cukup, Bu. Oke, kalau gitu. Cukup lama juga ya kuliah hari ini. Makanya kalau tadi saya tambah self bias kayaknya takutnya makin puyeng ini. Oke, hampir 2 jam ya, 1,5 jam. Oke, mungkin kuliahnya hari ini sampai sini dulu. Minggu depan kita akan bahas, sebentar. Kita bahas self bias dengan voltage divider. Jadi nanti ada voltage divider juga. Kemudian setelah itu yang sebentar, kok minggu depan? Minggu depan libur ya? Iya, Bu. Maaf lupa. Kita ketemu lagi 3 Januari ya. 3 Januari kita bahas self bias dengan voltage divider. Kemudian tanggal 10 Januari kita bahas common gate dengan MOSFET tipe enhancement. Mungkin yang tanggal 3 Januari kita akan bahas gimana enaknya untuk tugas yang FET. Karena tanggal 17 itu sudah UAS, jadi nanti akan kita bahas ya di tanggal 3-nya apakah tugas dikasih di tanggal 3 atau di tanggal 10. Cuma kalau di tanggal 10 konsekuensinya pembahasan soalnya, pembahasan tugasnya tidak akan dibahas di kelas. Tapi kalau di tanggal 3, kalau tugasnya di tanggal 3 konsekuensinya di kalian tidak akan sempat latihan yang common gate dan MOSFET tipe enhancement. Mungkin itu. Bisa kalian pertimbangkan.
selama libur minggu depan enaknya gimana. Ya. Mungkin itu Baik, aja. Bu. Oke. Mungkin itu aja dari saya hari ini. Terima kasih semuanya. Dan terima kasih, mohon maaf sekali lagi saya belum sempat koreksi, selesai menyelesaikan koreksi UTS-nya ya. Bu mau nanya, Bu. Ya. Kalau ada yang merah, ngulang atau gimana, Bu? Yang merah. UTS-nya. Oke. Oh, UTS-nya. Oke, nanti kita lihat dari nilai ini juga. Kan nilai nggak selalu dari UTS, dari tugas. Dan kuis tanda kutip jadi dari tugas-tugasnya dan dari nilai UAS-nya. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Soalnya kalau misalnya UTS-nya tadi merah ya, lalu UTS perbaikan, terus terang sayanya yang nggak sanggup karena ini aja saya belum selesai ngoreksi karena kepotong-potong dengan jadwal kemoterapi saya, dan biasanya seminggu setelah kemo itu saya teler gitu. Jadi mohon maaf saya nggak bisa ngasih UTS perbaikan ya. Ini tugas juga mudah-mudahan selesai semuanya. Jadi mohon untuk kesabarannya dan Iya, Bu. pengertiannya karena kondisi saya, mohon maaf ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja untuk hari ini. Mudah-mudahan segera selesai ini hasilnya. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih, Bu. Amin, sama-sama.